Saudari, menurut para ahli, sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi, terjadi suatu musibah besar di Timur Tengah, di daerah yang sekarang Turki. Waktu itu, air laut dari Laut Tengah tembus yang sekarang Bosporus, disebut Bosporus, dan air mulai mengalir ke utara, ke dataran rendah, dan menutupi seluruh daerah dengan air yang sekarang menjadi Laut Hitam. Suatu musibah luar biasa. Ribuan kilometer persegi, puluhan sampai ratusan meter di bawah air. Untuk umat beriman, untuk orang yang percaya kepada Allah, mereka yakin itu hukuman Allah. Karena manusia sejak diusir dari Firdaus karena dosa, karena tidak taat kepada Allah, manusia sesudah itu berjuang, beredar ke seluruh dunia, berjuang hidup, mencari nafkah, seperti lupa atas asal-usul, atas akar, atas pencipta. Manusia menjadi egois, licik, menjauhkan diri dari Allah. Dan dalam cerita Nuh, kita justru baca ini. Allah melihat bahwa manusia tidak setia. Manusia tidak mau percaya. Dan dalam cerita Nuh kita dengar tentang suatu banjir luar biasa, air bah. Tetapi juga dikatakan dalam kitab suci, Allah tetap mencintai manusia. Walaupun manusia berdosa, Allah tetap mau menyelamatkan manusia. Karena itu Nuh disuruh bikin bahtera untuk menyelamatkan dia, keluarganya, menyelamatkan makhluk-makhluk yang hidup yang lain. Dan tadi dalam bacaan kita dengar, sesudah air bah turun dan mereka sudah bisa keluar dari bahtera itu, bahwa mereka bersyukur, berterima kasih kepada Allah bahwa diselamatkan. Dan pada kesempatan itu Allah memberi perjanjian kepada mereka bahwa tidak akan lagi ada air bah seperti terjadi. Dan Allah beri tanda kepada mereka di langit yang kita sekarang sebut pelangi. Melihat pelangi hendaknya ingat Allah mencintai manusia, Allah mau menyelamatkan manusia. Tetapi sekaligus dalam perjanjian itu dikatakan manusia harus selalu jaga diri, supaya dalam segala tantangan rintangan di dunia ini jangan lupa atas hubungan dengan Pencipta. Jangan lupa
mengikuti dan menghayati perintah-perintah Allah. Manusia tetap digodai di dunia ini. Ini hasil karena manusia diusir dari Firdaus. Hasil dari dosa asal. Dan tadi dalam Injil, Yesus memberi teladan kepada kita bagaimana kita hendaknya melawan segala godaan percobaan di dunia ini. Tadi kita dengar Injil tentang Yesus di gurun menurut Markus. Tapi kalau kita membaca dari penginjil lain, kita malahan dengar godaan-godaan apa yang dimaksudkan. Di sana dikatakan manusia mengalami banyak godaan. Yesus ditawarkan kenikmatan, tapi Yesus dengan jelas menolak. Yesus berkata manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi manusia hidup dari sabda Allah. Hendaknya kita selalu mendengarkan sabda Allah dalam segala perjuangan, dalam segala godaan percobaan. Atau Yesus ditawarkan kehormatan luar biasa waktu dia dibawa oleh setan ke atas bait Allah untuk jatuhkan diri. Dan setan bilang, kau putra Allah pasti dilindungi. Nanti semua orang kelap tangan, kamu jatuhkan diri dan tidak apa-apa. Dan Yesus menolak. Jangan menggodai Tuhan Allahmu. Tapi yang paling hebat, waktu setan menawarkan kepada Yesus kekuasaan atas seluruh dunia, walaupun setan sama sekali tidak mempunyai dunia, Yesus dengan tegas mengusir setan. Inialah setan. Dalam peristiwa di gurun, Yesus memberikan kepada kita teladan bagaimana kita harus berjuang di dunia ini. Walaupun ada tantangan, walaupun kita juga dalam kehidupan kita mengalami kadang-kadang situasi gurun, kekeringan, kesulitan, masalah-masalah besar, tapi hendaknya kita tetap setia pada panggilan kita. Karena itu akhir Injil tadi dikatakan Yesus menyerukan umat pengikutnya supaya mereka percaya kepada Injil, kepada sabda Allah. Dan mereka bertobat, berbaharui diri terus menerus. Saudara-saudari, bacaan pertama dan Injil mau ingatkan kita atas kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini dalam satu percobaan. Kita hidup di dunia ini dalam tantangan, rintangan, itu kehidupan manusia. Tapi dalam segala perjuangan, hendaknya kita tetap setia dan tetap memperbaharui diri. Santo Petrus tadi dalam bacaan kedua yang kita dengar, dia mengarahkan kita kepada Yesus. Yesus yang justru datang ke dunia ini untuk membantu kita mengatasi segala godaan dan percobaan. Yesus yang memberikan diri sebagai korban silih supaya kesalahan dan dosa kita dihapuskan.
Dan Yesus mengantarkan kita ke kebangkitan. Walaupun kita terbatas, walaupun kita ada kekurangan, ada kesalahan dan dosa, satu hal kita tahu, Allah mencintai kita, mau menyelamatkan manusia. Karena itu Yesus datang. Dan Yesus memberikan diri sendiri sebagai korban silih demi penghapusan dosa manusia dan demi keselamatan kita. Dan kita diarahkan ke keselamatan abadi dalam kebangkitan. Saudara-saudari, hari ini dengan hati yang terbuka, kita mau menerima kabar gembira. Allah tetap mencintai kita, menyertai kita, mau menyelamatkan kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.